Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tujana dari kelas Biologi C. Saya akan melakukan observasi budidaya jangkrik untuk memenuhi mata kuliah dari Zoologi Avertebrata. Selamat menyaksikan. Ini adalah telur jangkrik yang dipasok oleh Bapak Ahmad di Jawa Timur. Disimpannya secara tertutup di serbet dan akan disebarkan agar cepat tumbuh. Dalam 2 hari akan dipindahkan di kandang yang lebih besar seperti ini yang ada di video. Dan di hari ketiga biasanya akan menetas. Nah, dia menetasnya itu telurnya berubah menjadi warna putih. Nah, di sini ada yang sudah menetas jangkriknya, terlihat warna hitam-hitam itu masih sangat kecil sekali, dan juga ada telurnya yang belum menetas. Nah, ini adalah jangkrik yang masih seminggu, dan ini juga yang masih seminggu. Nah, ini tuh ada yang gedebong pisang yang besar-besar, yang panjang-panjang itu sebagai pakan mereka dan juga sumber air buat mereka minum. Nah, ini yang hampir 2 minggu akan panen, dan ini juga yang hampir 2 minggu akan panen. Hampir 2 minggu ya. Nah, tuh itu adalah gedebong pisang kering yang sudah dipotong-potong untuk makanan mereka, dan mereka juga makan pur, yaitu makanan ayam atau dadak ayam gitu yang sudah diolah. Nah, ini itu ada yang sudah seminggu lagi akan panen. Nah, ini ada salah satu contoh yang sudah panen. Jadi Bapak Ahmadnya sudah selesai panen, masih ada tersisa-sisa. Nah, ini salah satu contoh video yang sudah mau panen. Nah, di situ bertumpuk-tumpukan rak telurnya, karena jika bertumpuk di bawah itu mereka akan mati. Maka harus lebih tinggi lagi agar mereka bisa ke atas, jadi mereka tidak menumpuk. Jika mereka menumpuk, mereka bisa menjadi kanibal, apalagi jika tidak ada makanan yang banyak. Ahmad Fatur Rahman, tinggal di Merpuri Jaya, Sukamantri, Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bapak sejak kapan budidaya jangkriknya? Mulai 2018 kita pertengahan lah, mulai awal kita mulai merintis usaha jangkrik ini. Ternak hanya jangkrik alam aja. Jangkrik alam doang yang di sini. Yang kita ternak. Karena memang untuk kalung dari segi pemasaran sekarang ini semenjak 2020 ini jarang turun. Lebih banyak sekarang untuk peternak yang miara burung, yang hobi itu, karena memang kualitas untuk pedagingnya lebih bagus alam. Dia lebih bagus, apalagi untuk burung-burung kicau yang logam nah itu lebih bagus untuk ke jangkrik alam. Tapi memang kalau dari tekstur badan memang udah beda. Dia lebih kecil, terus dari warna. Kalau jangkrik alam itu dia agak abu-abu. Terus kalau yang jangkrik kalung dia bodi lebih gede, warna agak coklat terang. Berarti lebih bagus yang... Kalau untuk secara ke burung lebih bagus alam. Berarti Bapak bukan yang alam? Saya yang alam. Oh, Bapak yang alam. Kalau yang kalung kita udah enggak. Yang kalung enggak. Nah, karena dari segi marketingnya aja sekarang ini udah kurang. Itu aja sih sebenarnya. Nah, terus Bapak kenapa milih budidaya jangkrik ini? Awalnya sih sebenarnya iseng. Awalnya iseng. Ternyata setelah dijalanin hasilnya lumayan. Nah, terus kita lanjut sambil cari ilmunya juga kan.
ke komunitas-komunitas peternak jangkrik kan kita nanya cara-caranya, tapi emang itulah balik lagi kan setiap peternak kan punya trik sendiri. Akhirnya kita pun inovasi sendiri lah. Awalnya belajar dulu Belajar juga dari peternak, tapi saat berjalannya waktu kan kita biasa belajar lagi, nyari cara yang lebih praktis. Dari masa panen itu bisa lebih cepat ke panen. Terus untuk kualitas bobot jangkrik kita nyari makannya seperti apa, itu memang kita harus belajar sendiri. Karena tidak semua peternak itu memang beda-beda caranya sih. Terus manfaat buat Bapak sendiri ini? Kalau manfaat sih budidayanya? yang sudah pasti secara ekonomi kan bisa bantu untuk perekonomian keluarga, itu aja sih. Sebenarnya ya itulah. Hobi? Kebetulan hobi burung juga kita enggak. Yang paling kita bisa nolongin tetangga aja yang punya hobi burung, kan bisa kita sisa-sisa kan pasti. Tidak mungkin semua panen itu pasti habis kan, enggak. Pasti ada sisa, biasanya 2-3 kilo Kasih. kita kasih aja ke tetangga. Itu aja sih. Hanya memang secara ekonomi ya lumayan membantu lah buat keluarga. Terus mau minta proses awal dari awal sampai panennya gimana? Kalau prosesi ya seperti Singkatnya aja ini, sih, ya kan itu. telur, Nah. kita telur, kita semai. Nah, balik lagi memang triknya kan kita ada masing-masing. Kalau Bapak triknya gimana? Biasanya sih kita kasih kain, kita sebar supaya jangan terlalu numpuk seperti ini. Kita sebar biar agak tipis, nah kita tutup lagi pakai kain. Oh, Udah, itu aja pakai sih. kain ini juga? Kain itu juga. Ya paling nanti ditambah yang biar kita biasanya supaya dia agak gede, supaya bisa ketutup semua. Nanti kan pada saat dia netes, dia kan lari tuh ke tray, ya seperti itu tuh, lari ke Nyebar. tray. Nah itu biasanya 2-3 hari. Kalau netes pertama biasanya maksimal 3 hari dia udah netes semua, baru kita angkat kainnya. Udah setelah itu udah tinggal pembesaran aja. Biasanya sih kita awal kasih pul sama gedebok pisang. Gedebok pisang itu kan biasanya diambil airnya. Kalau masih kecil kan untuk makan dia emang belum begitu kenceng lah. Hanya emang dia lebih kenceng ke gedebok tuh ke airnya. Biasanya setelah 10 hari ke atas mulai kenceng tuh makannya. Kita pun mulai 10 hari itu sehari bisa 2 kali ngasih makan itu sama gedeboknya. Biasanya sih lebih kenceng lagi tuh udah mulai 20 hari ke atas. Kalau untuk alam ini kan siap panen itu sekitar 28 hari sampai 30 hari siap panen. Itu kalau udah 20 hari ke atas itu bisa 3 kali kita kasih makan. Karena udah semakin kenceng kan makannya. Udah makin besar ya? Semakin besar semakin kenceng makannya tuh. Emang tetap harus kita kontrol. Karena kalau kita lambat ngasih makan pun mereka kayak karnivora, bisa saling makan. Oh. Makanya harus jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Paling tidak gedeboknya lah kalau purnya lambat. Jadi kan dia lari ke gedebok. Kalau sama sekali nggak ada, biasanya suka saling makan. Waduh. Makanya nggak boleh lambat pada saat udah mulai 20 hari ke atas itu. Udah mulai gede-gede, deketin ke panen, itu harus bener lebih intens lah kita kontrolnya. Itu aja sih sebenarnya prosesnya nggak begitu sulit sih sebenarnya. Mulai dari kita penetasan, telur kita tebar, setelah netes tuh dari netes pertama itu maksimal 3 hari udah semua, nah, udah tebar, baru tinggal perawatan intens untuk kasih purnya aja. Setiap hari seperti itu udah sampai hari H panen udah. Sebenarnya nggak begitu sulit. Berarti keuntungan setiap panennya berapa? Tergantung harga pasaran. Oh. Jadi nggak bisa dipatok sekali panen sekian nggak. Sekitar berapa? Minim bang sampai 400 biar bisa lah bersih. Yang tadi 50 kilo itu? Ya. Tapi kalau kan harga tuh tergantung pasar. Nah untuk saat ini kan sekarang lagi banjir. Jadi lagi panen raya lah atau kayak palawija mah. Jadi di Jawa pun panen, di Tangerang pun panen. Kan stok meludak tuh. Ini kan harga turun. Tapi kalau pas lagi langka, keuntungan Bisa naik. Bisa 2 kali lipat, bisa 800. Jadi tergantung pasar kita. Jadi nggak bisa dipatok. Hanya memang semenjak pandemi ini memang sangat turun. Pertama lomba burung kan karena ramai kan tutup pemancingan, tutup. Terus ya itulah banyak yang butuh jangkrik karena banyak ditutup akhirnya pemasaran pun agak turun. Iya. Jadi yang belanja itu hanya tinggal yang hobi-hobi burung aja. Memang dampaknya memang ada juga sih. Tapi memang tidak terlalu parah, hanya memang harga aja agak turun. Itu aja sih. Kalau kendalanya? Kendala sih kalau awal pada saat kita pertama itu biasanya waktu kita belum begitu paham itu kayak angin, makanya di atas kan ditutup tuh terpal.
itu angin pengaruh, terus sama sinar. Jadi yang bagus itu sebenarnya Nggak kena sinar matahari. ruangan yang lembab, Oh iya. yang lembab. tertutup. Mm-mm. Jadi anginnya begitu kencang, matahari juga terlalu banyak. Itu sangat pengaruh banget. Beda kalau yang terbuka. Saya dulu waktu awal kan nggak paham, saya bikin di teras rumah, kan terbuka. Pada saat panen awal bagus, begitu 2 ke 3 ke 4, nah belum paham kan, nah setelah paham kita tutup rapi, jauh memang. Itu yang biasa. Yang kalau yang bagus kan satu kaki itu bisa setengah kintal, 50 kilo. Pada saat dulu waktu pertama kita tanam belum paham, kadang-kadang bisa dapat hanya 5 kilo. Beda-beda banget tuh. Tempat pengaruh, suhu cuaca juga pengaruh. Rugi berarti ya awal-awal rugi. jadinya. Karena Nah, kita belum tapi tahu kalau ininya. sekarang Sekarang sih alhamdulillah kita udah paham. Ya alhamdulillah sih nggak pernah kurang dari 40 kilo. berarti kerugiannya udah nggak udah udah bisa nggak, kita. udah. Hanya itu aja sih jatuhnya kalau pas seperti saat ini banjir, nah itu apa nggak maksimal aja keuntungan. Kalau banjir. Kalau pas lagi banjir ininya apa stoknya. Oh, kalau lagi banyak yang masuk gitu. Karena kan barang ini saat ini dari Jawa pun yang peternak panen, di kita pun sama panen gitu. Kan pengaruh harga. Iya, Di saking banyaknya akhirnya kan harga jatuh. Iya benar-benar. Itu doang. Itu aja sih. Kalau dulu sih kendalanya itu Awal-awal cuaca, doang. berarti awal ya. kita kan belum paham, terus tempat ya kan pengaruh. Kebersihan juga, kebersihan kandang itu. Karena setiap selesai panen seperti tadi itu harus dicuci kotak. Itu namanya apa sih, Pak? Telur. Kalau yang tempat-tempat itunya tuh. Yang mananya? Ya itu tempat-tempat kayak gitunya buat naruh-naruhnya tuh. Oh itu hanya buat naruh makannya? Nah, itu paket kipas feedback yang- biasa, oh. feedback potongan buat naruh pun aja. Ya, kalau untuk rumahnya, karena di Tangerang ini susah daun pisang kering, kita inovasi lah. Kalau dulu sih sebenarnya kalau yang peternak-peternak pemain lama sih dia pakai daun laras, daun pisang kering. daun Nah itu dibundar-bundar, dijajarin. Karena sekarang ini Susah. bahan sudah susah, pohon pisang susah, inovasi lah pakai tray telur. Pertama memang kita gampang nyarinya, hanya sekarang pun sama karena peternak makin banyak, berebutkan, itu beli sama, beli. Awalnya nggak beli. Awalnya sih kan sini ada tukang telur tuh, sering Oh, dibuangin, iya. kita ambilin, nanya semakin banyak, nah ini udahlah kita kasihan juga kan dia yang ngurusin ya kita beli. Berarti banyak yang beli ke situ juga. Banyak. Justru sekarang malah untuk daerah sini dia udah nggak jual. Karena dia sekarang buang ke Jawa karena lebih mahal. Jadi udah masuk buat Jadi sekarang dia udah lebih banyaknya dia lempar ke Jawa. udah sengaja buat jual ke sana Justru gitu. itu sekarang di sini malah dia nggak jual. Jadi kita muter aja sendiri nyari. Tapi ada aja sih. Ada aja. Ya itu buat yang telur gitu kan, yang buat naruh telur. Buatan yang telur bui sama telur ayam. Yang sama kan yang atas itu yang tadi. Sama. Jadi naik itu pada saat mulai umur 2 minggu itu harus naik. Karena kalau nggak naik dia bertumpuk mati. Karena semakin gede kan Iya. makin berjubel loh. Kalau kita nggak tambah rumahnya, malah nanti pengaruh. Numpuk, terlalu numpuk ya. Semakin dia banyak tempatnya kan dia semakin banyak gerak. Ibarat kayak apa banyak olahraga kan badan isi. Jadi pengaruh banget ke bobotnya. Jadi mulai dari awal kita hanya baris awal bawah aja tuh. Mulai umur 2 minggu nambah Tingkat 2. tingkat 2 atau seminggu lagi ada lagi. 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.